Nyanyi lagu nasional. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, keluarkan alat tulisnya, bukunya. Udah? Ibu mau tanya dulu, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang listrik, layar listrik. Teks eksplanasi itu apa, Nak? Teks yang menjelaskan. Apa kira nama? Teks yang menjelaskan? Ya, betul. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian. Kejadian apa yang dijelaskan? Masih belajar tentang teks eksplanasi. Tapi teks eksplanasi fenomena sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, atau kamu mampu merangkum informasi penting dan menyajikan teks eksplanasi fenomena sosial dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi. Videonya. Jenis-jenis keberagaman ekonomi di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan dari Mr. Memo. Nah, keberagaman ekonomi. Apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi? Jadi, yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di masyarakat. Keberagaman ekonomi juga bisa berakibat yang pertama, kesenjangan sosial antara si kaya dan juga si miskin. Mau tanya dulu, apa sih keberagaman ekonomi tadi? Adanya perbedaan keadaan ekonomi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya tadi adanya perbedaan apa? Selain kaya dan si miskin, perbedaan profesi ataupun pekerjaan. Pekerjaan apa yang ada tadi? Dalam nelayan, perkebunan, pertanian, apa lagi? Perdagangan, jasa, perindustrian. Itu semua manusia lakukan, manusia kerjakan untuk apa? Untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa sama penghasilan guru dan petani? Tidak. Maka karena ketidaksamaan penghasilan, terjadilah kesenjangan sosial. Ada si kaya, ada si miskin. Keberagaman ekonomi tadi mempengaruhi keadaan sosial yang ada di masyarakat. Adanya kesenjangan itu termasuk fenomena apa, Nak? Fenomena sosial. Eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu kejadian. Teks eksplanasi fenomena sosial itu kemiskinan. Fenomena sosial itu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Selain kemiskinan, apa contoh fenomena sosial yang kamu tahu? Jadi, pengangguran. Pengangguran itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dari pengangguran, fenomena sosial yang lain. Kejahatan. Dan dari situ apa lagi? Contohnya, pandemi COVID. Itu kan yang terjadi. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok pertama, Pasca, Rivaldi, Willis, Pati. Kelompok kedua, Rizky, Re, Alika, Nadila. Kelompok ketiga, Nabila, Vika, Satria, dan Olan. Ini ibu bagi LKPD. Sekarang perhatikan petunjuk pekerjaannya biar gak salah. Apa yang mau kamu buat? Apa yang mau kamu kerjakan? Perhatikan. Buka aktivitas pertama. Yang mau kamu kerjakan adalah kamu membuat teks eksplanasi fenomena sosial dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dengan tulisan yang rapi. Keluarkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya baca di aktivitas LKPD-nya. Origami, pulpen, gunting, penghapus, pensil. Sekarang kamu menuliskan
informasi yang disampaikan harus jelas. Jelas bagaimana? Sesuai dengan struktur teks. Penggunaan bahasanya harus bahasa baku. Kalimatnya harus efektif. Pengerjaannya hari ini kita kerjakan, selesainya hari ini. Pengerjaannya sekitar 30 menit. Setelah kamu diskusikan, setelah itu nanti kamu akan presentasi untuk menampilkannya. Sekarang mulailah diskusinya. Tes konsentrasi dulu kita. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke. Perhatikan yang ibu bilang ya. Gajah besar. Besar ya. Besar itu buat tangannya ke kecil. Ulangi. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Gajah besar, ular panjang, panjang. Tema panjang. Begitu lagi dilangi. Ulangi. Gajah. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan kami. Ini karya kami. Teks eksplanasi fenomena sosial. Pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Umum, orang dewasa yang tidak bekerja sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesimpulan kerja. Pengangguran adalah masalah besar yang harus segera diselesaikan dengan solusi langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja dengan Ibu tanya dulu. Kalian tentang apa yang mereka buat? Hah? Tentang pengangguran. Sekarang mereka akan membacakan struktur teks eksplanasinya. Yang mana topik masalahnya, deretan penjelasnya, dan kesimpulannya. topik masalah. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek tenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Deretan penjelas. Faktor penyebab terjadinya karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesimpulan kerja. Kesimpulan, pengangguran adalah masalah besar yang harus segera dicarikan solusi dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Dulu untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 mau membacakan hasil karya kami. Ini karya kami. Pernyataan umum, kriminal adalah tindak kriminal yang berbentuk tindakan sosial dari kejahatan. Tindakan kriminal tidak ada yang dibenarkan.
karena kriminal merupakan perbuatan yang didasarkan untuk memenuhi keinginan. Urutan peristiwa sebab akibat terjadinya perbuatan kriminalitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya memiliki sifat diri terhadap seseorang. Biasanya dalam hal klien atau kekuasaan, faktor lainnya juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi. Interpretasi. Oleh sebab itu penting sekali